kesegaran. Dengan air, tumbuhan akan senantiasa segar dan bertumbuh subur. Maka siraman rohanilah yang selalu dibutuhkan untuk kesegaran iman kita semua. Untuk itu, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama Mawa'idul Husna yang akan dihaturkan oleh Romo Kiai Haji Dr. Raden Syarif Rahmat SKMA bihadratikumul mukarram Asy-Syaikh Raden Syarif Rahmat Al-Hajj. Dan beritahukan kepada hadirin hadirat, barangkali ada yang ingin membeli karya Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, ada di Bazar Ibu-Ibu Muslimat. Dumateng Romo Kiai Haji Raden Syarif Rahmat SKMA dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi ibadih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min ba'dih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, bil khusus pengasuh pondok pesantren Sirajul Ulum, Bapak Kiai Haji Mufron Al-Mujtaba Al-Hafidh beserta Ibu Nyai dan keluarga, mobil khusus Romo Kiai Haji Imdadur Rahman beserta Ibu Nyai, aparatur pemerintahan yang berkenan hadir, baik TNI, kepolisian maupun sipil, Bapak Asisten Bupati bidang keuangan, Pak Camat, Pak Lurah, hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada siang hari ini kita semua dipertemukan di tempat yang mulia ini dalam rangka khataman sekaligus haul masyayikh. Harapan mudah-mudahan apapun yang kita lakukan semenjak dari kediaman masing-masing sampai dan selama di tempat ini hingga kembali nanti dicatat dan diterima sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan baginda Nabi besar Muhammad beserta segenap keluarga dan sahabatnya, juga tercurah pada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha dan berupaya untuk berjalan sejalan dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan hari kiamat nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Allahumma. Mungkin gara-gara kipas yang hidup ini suara saya kurang terdengar sehingga ibu-ibu tidak mau baca amin. Mohon maaf panitia, kalau bisa kipasnya dimatikan dulu supaya kupingnya tidak pada budek. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan,
Jika seorang muslim ditanya siapakah suami teladan yang menjadi idola istri-istrinya, jawaban dia pasti suami itu adalah baginda Nabi besar Muhammad. Saking teladannya Rasulullah, setiap saat istrinya itu menyediakan air minum kalau beliau pengajian. Beda dengan di beda dengan di pesantren Sirajul Ulum, kiainya batuk-batuk karena tidak ada air minumnya. Kalau dia ditanya siapakah seorang kepala rumah tangga teladan yang berhasil membina istri dan anak keturunannya, jawabannya dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Kalau dia ditanya siapakah seorang yang paling tekun ibadahnya, siapakah orang yang paling mustajab doanya, siapakah pedagang yang paling jujur dalam bisnisnya, siapakah panglima angkatan perang yang paling dipatuhi pasukannya dan ditakuti lawannya, dan siapakah seorang pemimpin yang paling berhasil membina umatnya, jawabannya sama, satu orangnya, dia adalah baginda Nabi besar Muhammad. Persoalannya kenapa? Untung ada salah seorang yang bertanya kepada istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, karena memang yang paling tahu keadaan seorang laki-laki pasti istrinya. Ironis kalau bertanya kepada seorang laki-laki tapi bertanya kepada istri tetangganya, itu pasti pelakor namanya. Apa pertanyaannya? Wahai Ummul Mukminin, kepareng matur kawula padhetaken dumateng panjenengan, budi pakartenipun Kanjeng Nabi menika dos pundi? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Hapuntena Ibu pribados teh badhe tumaros dupi pakartosna Kanjeng Nabi teh kumaha? Ngerti enggak? Wahai Ummul Mukminin, mohon maaf saya ingin bertanya, pakertinya Kanjeng Nabi itu seperti apa? Kok beritanya indah sekali kemana-mana, menjadi idola teladan dan pujaan di mana-mana. Aisyah menjawab cuma 3 kalimat, kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu tidak kurang tidak lebih yo Al-Quran. Jadi kalau kita ingin tahu seperti apa cara makannya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, lalu simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang apa yang kamu baca, persis seperti itu Rasulullah. Jika kita ingin tahu bagaimana cara tidurnya Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, lalu simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang ayat Al-Quran yang kamu baca, maka persis seperti itu cara tidurnya Rasulullah. Jika kita ingin tahu bagaimana cara rumah tangga Rasulullah, cara bisnis Rasulullah, cara perang Rasulullah, dan cara kepemimpinan Rasulullah, baca saja Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai akhir An-Nas, simpulkan. Jika benar kesimpulanmu tentang ayat-ayat yang kamu baca, persis seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ambil contoh siang ini, gak usah panjang-panjang ya Bu.
Ibu maunya panjang apa pendek? Keras apa lembek? Kira-kira enaknya duduk apa berdiri? Maunya ibu duduk apa berdiri? Panjang, keras, Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi suami teladan bagi istri-istrinya, padahal istrinya tidak kurang dari 9 orang. 9 orang istri bahagia semua, setia semua, sayang semua, eman semua, dan tidak mau berpisah dari beliau. Berbeda dengan rumah tangga kita, istri cuma 1. Dalam seminggu 6 hari perang Bharatayuda paling cuma 1 gencatan senjata, betul? Dalam seminggu paling cuma 1 kali gencatan. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga menggunakan tuntunan Al-Quran. Satu hari Rasul kumpulkan istrinya, lalu beliau menyampaikan firman Allah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alain ummati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai istri-istriku, jika kamu ingin harta benda dunia dan segala perhiasannya, akan kusenangkan kamu, tak seneng ke hatimu, dibagjakeun anjeun ku akang, wa usarrihkunna sarahan jamila. Tetapi di saat yang sama akan kuserahkan kamu, akan kuceraikan kamu dengan sebaik-baiknya. Sayangku semua, aku tanya, aku pinta kamu milih, kamu akan kuberi dunia dan segala isinya dengan segala perhiasan dan kesenangannya, tapi berpisah dariku, atau tetap bersamaku tapi tidak punya apa-apa. Antis ini swatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarnan Nabi al-Muqtafa. Nabi tinggalkan 9 orang istri, yang diuji memilih Nabi sendiri. Apa jawaban mereka? Wahai Rasulullah, daripada aku punya dunia dan seisinya tapi tanpa kau berada di sampingku, lebih baik aku tidak punya apa-apa tapi kau tetap bersama dengan aku. Lemparkan pertanyaan ini kepada istri Pak Lurah. Umpamanya Pak Lurah Pinang Banjar, ya bener, Pinang Banjar itu kencing manis, gegernya sudah bolong. Lalu nanya kepada istrinya, sayang, aku sudah 2 tahun sakit, kau masih setia merawatku. Aku ingat sayang, aku punya tabungan di rekening ada sekitar 2 miliar, aku belum sempat ambil. Sayang mau merawat aku sampai sembuh atau ngurus rekening dulu? Kira-kira ngurus lurah dulu apa beresin rekening dulu? Tidak, saya percaya kalau Lurah Pinang Banjar, saya yakin istrinya tidak seperti itu. Dia akan berkata, sayang, semenjak kau menikahi aku dan aku mau jadi milikmu sampai kapanpun, kau jangan pernah ragu, akan setia mendampingimu. Tapi ngomong-ngomong, rekeningnya mana, Mas? Kenapa sang istri Rasulullah begitu sayang dengan suaminya, pilih suami seorang dalam keadaan miskin daripada punya dunia dan seisinya? Karena mimpi kaum wanita tentang pria ideal ada pada Rasulullah. Wanita mana yang tidak kesengsem dengan pria yang tampan? Kanjeng Nabi Muhammad adalah manusia yang paling tampan. Ini ada hadroh nggak sih? Ada hadroh nggak? Ya sudah. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru misra husnika ma ra'ayna antu ya wajha sururi. Allah.
أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. الله يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. الله satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau istrinya sedang marah itu dilaporkan dalam hadis, wa kana idza ghadibat zaujatuhu wada'a yadahu ala katfiha wa qala Allahumma ighfir laha dhanbaha wa adhib ghaidha qalbiha wa a'idha minal fitan. Rasulullah itu kalau istrinya sedang marah, beliau tumpangkan tangan di atas pundaknya lalu berdoa, ya Allah, ampunilah dosa istriku ini, hilangkanlah luka hatinya, selamatkan ia dari berbagai fitnah dunia. Sama enggak dengan suami ibu? Sama apa tidak? Alhamdulillah. Sebab kalau seorang suami mau kamu lihat sayang apa tidak, kapan? Saat istrinya sudah tua, jelek, mendelik. Kalau suaminya mengatakan sayang jangan marah kamu, kalau masih ada kata sayang, berarti benar suamimu itu suami penyayang. Sebab apa? Kalau orang istrinya masih muda, masih cantik, tersenyum manis, jangankan suaminya sendiri, Pak Kades juga seneng lihatnya, Pak Lurah juga seneng, betul? Pertanyaan kita, dari mana sifat dan sikap Rasul ini? Dari Al-Quran. Quran yang mana? Kisah tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub pernah sakit selama lebih kurang 18 tahun, dirawat oleh istrinya dengan penuh kasih sayang tanpa kekecewaan dan tanpa kemarahan. 18 tahun Kanjeng Nabi Ayub konon badannya korengan sekucur tubuhnya, tapi istrinya sabar merawat Kanjeng Nabi Ayub. Izinkan saya bertanya kepada ibu-ibu yang datang yang sebagian jilbabnya belum lunas dibayar itu, apabila satu saat suami kamu itu ndak usah 18 tahun, 5 tahun saja congean apa? Kopoen. Apa Bu kopok? Namanya apa di sini? Curek. 5 tahun saja suami ibu kupingnya keluar curek. Apa itu curek? Itu loh, kupingnya suka keluar air putih mandan hijau itu loh. Pengajian, dilewer, terawehan, silaturahim, tidur malam, silakan kuahnya didahar, silakan dimakan. 5 tahun saja suami panjenengan dilewer, kira-kira sabar apa minggat?
Jawab tegas, suamimu 5 tahun saja dlewer kupingnya, panjenengan sabar apa minggat? Yakin sabar? Ya Allah buktikanlah. Sepulang dari pengajian suami mereka dlewer semua. Sampai satu saat Kanjeng Nabi Ayub kecewa dengan istrinya karena dia menjual barang kesayangannya. Lalu Kanjeng Nabi Ayub sumpah, wallahi wahai istriku, aku bersumpah atas nama Allah, aku akan cambuk kamu 100 kali jika Allah berikan kesembuhan aku dari sakitku ini. Sembuh, tapi begitu sembuh Ayub tidak cambuk istrinya, malah dia panggil sayang. Nggih Kang Mas, wonten dawuh napa Kang Mas? Sini ya sayang, ada apa Mas? 18 tahun aku pakai masker, sekarang saatnya aku keramas. Baru saja panggil istrinya, turun dawuh, Ayub tahan dhisik. Dawuh Gusti menapa? Bukankah kamu pernah bersumpah? Sumpah apa ya Allah? Jangan pura-pura lupa seperti yang di Senayan Ayub. Jangan pura-pura lupa seperti anggota DPR Ayub. Bukankah kamu pernah bersumpah akan cambuk istrimu sebanyak 100 kali jika kau kuberikan kesembuhan dari sakitmu ini? Betul ya Allah. Cambuk? Boten Gusti, kawula ajrih Gusti. Cambuk? Dewasa abdi Gusti, hawatos. Cambuk? Tidak ya Allah. Kenapa? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 9 bulan mengandungkan anakku? Bagaimana aku akan cambuk seorang wanita yang 2 tahun menyusukan anakku? Dan bagaimana aku akan cambuk seorang wanita cantik yang setia 18 tahun merawat sakitku? Ya Allah, hukumlah aku, akan ku terima apapun hukuman darimu, tapi jangan paksa aku untuk cambuk istriku ini. Akhirnya Allah turunkan SP3. Fakhudh biyadika dirsan fadrib bihi wa la tahnas. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Ini suaranya enggak kayak Kori Internasional. Walaupun dia adik kelas saya tapi tinggian dia ngajinya. Tapi duitnya banyakan saya. Loh, lain kalau saya kan nanti diamplopin sama PLT ini. Sama staf ahli, namanya staf ahli keuangan, berarti datang ke pondok ini urusan nyerahkan uang, amin. Nek orang muga-muga mobilnya meletus, amin. Berani-berani bupati ngutus bagian keuangan, ngapain gak bawa uang, betul? Nek bunga sudah banyak, air jeruk sudah banyak, bata sudah banyak, yang belum apa? Aing belilah. Ayub, cabutlah 100 batang rumput kering, cambukkan kepada istrimu. Aku tahu engkau tidak mengingkari janjimu, terbukti kamu tidak kabur ke luar negeri, dan aku tahu kamu tidak mengingkari sumpahmu, tidak ingin lepas dari hukumanmu, terbukti kamu tidak mencari pengacara yang berada di belakangmu. Tapi aku tahu kau begitu sayang dengan istrimu. Cabutlah 100 batang rumput kering, pukulkan pada istrimu. Soal spedinya terserah kamu. Akhirnya Ayub pamitan pada istrinya, bawa arit tapi nggak pakai palu, bahaya urusannya. Bawa arit, kemudian ngarit rumput 100 batang rumput kering. Dia pulang ke rumah bilang sama istrinya, Cahayu ngapura Kang Mas, Cahayu, hari ini kamu akan kucambuk dengan 100 batang rumput kering ini. Perintah Gusti Allah ya Kang Mas, perintahnya Gusti Allah. Demi karirmu sayang, demi karirku sayang. Baiklah Kang Mas, jika benar ini perintah dari Allah, demi karirmu di hadapan dia, jangankan cuma kau cambuk dengan 100 batang rumput kering ini, kau cabut nyawaku, akan ku persembahkan demi cintaku padamu. Ada bini begitu, ada istri begitu, boro-boro yang ada mah udah punya suami jenderal, mas ringkuh sama ajudannya. Kenapa Nabi Ayub memaafkan istrinya walaupun dia kecewa? Karena Nabi Ayub tahu betapa menderita dan tersiksanya seorang wanita, terutama kalau sudah punya anak keturunannya. Izinkan saya bertanya, ibu-ibu hamil capek apa tidak? Melahirkan capek apa tidak? Nusoni bocah capek apa tidak? Kapok apa tidak?
Bagaimana dengan suami kita? Ketika istrinya sedang marah, dia tidak akan menumpangkan tangan di atas pundaknya. Benar, dia menumpangkan tangan di atas badannya, tapi bukan di pundaknya, lebih atas sedikit. Rasul panggil nama Allah, dia panggil nama binatang. Rasul meletakkannya pelan-pelan, tapi suami kita karena sudah jadi RT dan lurah meletakkannya agak kencang sedikit seperti badminton. Jebret, istrinya nangis. Simpan saja air matamu, tak guna engkau menangis. Hatiku tak akan mencair dengan sedu-sedanmu itu. Ketika tangisan makin kencang, apa yang dia lakukan? Dia tonjok mukanya, cekir. Walaupun tangismu darah, hatiku tak akan iba. Aku sudah bosan melihat permainan sandiwaramu. Enak apa enak? Sudah sering kali. Mau terusin lagunya? Terlalu. Sallallahu Muhammad. Sebab istri itu capek. Suami kalau ingin sayang pada istrinya, jangan bayangkan saat masih lambene tipis, batu iklimis, raine kinyes-kinyes, senyum manis. Jangan bayangkan saat istrinya sedang susah melahirkan, menderita mengeluarkan anaknya yang dikandungnya selama 8 bulan. Betul? 9 bulan, ngaco 8 bulan. Oh. Muslamatan Bu, muslamatan. Cukup apa lanjut? Mau berapa kali? Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Mumpung ingat, saya motong dulu nggih Bu. Stop dulu. Minggu lalu saya dapat mimpi, dapat sulukan pendek. Biasanya saya pada zuhur tidur, bangun asar, ini karena kecapean, tiba-tiba saya ketiduran pada asar, sebentar ngeliep dapat sulukan. Nganten niki nggih.
Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim yo Allah 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 la Allah 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 Muhammadur Rasulullah ya Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ini hadrohnya live apa? Pokoknya gebuki maling. Gak usah hadroh ntar ya. Ini hadroh apa keyboard sih? Kalau hadroh yang komplit dulu ya, yang komplit. Yuk, Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Jangan dulu, tar udah lancar yuk. Allah 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 la Allah 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 Muhammadur Rasulullah. Lagi Allah la ilaha illallah Allah 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 Muhammadur Rasulullah Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kayaknya belum lancar ibu. Allahumma salli ala ya Rabbi. Lah nyelonong bae sih kowe. Nyelonong bae. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ya Rabbi yo Allah 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 la ilaha illallah Allah
Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi. Hadrohnya bisa kompak nggak? Hadrohnya di atas ya mengkaton. Hadrohnya udah kumpul semua belum? Kalau belum nanti dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sukses di dalam dakwahnya? Karena dakwah Rasulullah berdasarkan petunjuk Al-Quran. Dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, beliau adalah orang yang paling sukses dan berhasil dalam dakwahnya. Mana contohnya? Rasul membaca kisah-kisah di dalam Al-Quran, dan di dalam berdakwah beliau membaca berulang-ulang kisah Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Bu, jangan dalam-dalam lah, aja jero-jero lah, Bu. Nggih, bojone sapa kowe? Kanjeng Nabi Musa sedang megang tongkat. Tahu tongkat? Tahu tongkat? Apa itu tongkat? Tongkat itu kayu-kayu yang mana? Kayu ranting pohon yang sudah tidak ada kulitnya, tidak ada daunnya, tidak ada bunga dan tidak ada buahnya, bahkan sudah kering, tidak ada getahnya. Artinya apa? Tongkat itu sampah masyarakat, tongkat itu preman, tongkat itu bajingan, orang yang tidak ada gunanya, yang sudah dibuang oleh orang banyak. Tapi oleh Kanjeng Nabi Musa, tongkat diambil, diajak ngaji, diajak kemana-mana. Hei para kiai, hei para mubalik, hei pejabat dan aparat, jangan merendahkan dan menghina preman. Kau tidak tahu potensi yang dimilikinya. Musa, apa itu di tangan kananmu? Ini tongkatku ya Allah. Lemparkan tongkatmu itu. Ketika tongkatnya dilemparkan berubah menjadi seekor ular yang besar, takut Musa. Tapi Allah mengatakan, Musa, jabati kowe, tangkap ular itu, sanu'iduha siratahal ula, aku akan kembalikan dia pada bentuknya yang pertama. Begitu ularnya diambil, kembali menjadi tongkat. Itu ilmunya orang apa sih ke? Sungai Lilin. Ya benar ya. Orang Sungai Lilin dulu kalau sedang bertapa di gunung, sedang zikir, sedang wiridan, tiba-tiba datang ular, seret, ditangkap jadi keris. Itu contohnya. Makanya besok kalau Pak Kades, kalau Pak Lurah sedang zikir, Pak Lurah kita yang mana? Pak Lurah kita tadi ada Pak RT di sini. Kalau Pak Lurah sedang berzikir, tiba-tiba datang ular, tangkap, insya Allah total. Dan kalau besok ibu-ibu pas malam Jumat setelah membaca doa Bismikallahumma ahya wa bismika amutu, tiba-tiba datang ular, Nabi Musa dianggap sebagai teroris musuh negara, dipanggil oleh Fir'aun sang penguasa yang zalim. Musa berangkat sendirian, tidak mengerahkan pasukan, tidak bawa jamaah, tidak memfitnah umat. Memang aku yang penceramahnya sendirian. Ketika ada urusan dengan negara, aku akan datang sendiri, tidak perlu jual-jual organisasi. Wih, ini orang punya salah sendiri, ngerahkan massa. Nek wani maju dewe. Berangkatlah Musa, sampai di sana bertemu dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, tukang-tukang hoak Fir'aun. Mereka melemparkan tali-talinya berubah menjadi ular. Wala mudbira walam yu'aqib. Musa takut, tidak bisa nengok ke belakang. Pedi karo ulane.
Tapi Allah berfirman, Mus, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Lemparkan tongkatmu, enter, nanti dia akan install sendiri. Begitu tongkatnya dilempar, berubah menjadi ular yang besar, dimakanlah ular-ular tukang sihir, menyerah tukang sihir, tobat tukang sihir, Islam tukang sihir, sujud tukang sihir, menyungkur tukang sihir. Jasa siapa? Jasa siapa? Jasa tongkat. Ojo ngino preman yai. Musa dan para sahabatnya dengan jamaahnya sedang berjalan di gurun Sahara yang sangat panas, lupa tidak bawa aqua. Dalam keadaan kepanasan terik matahari, mereka kehausan. Wahai Nabi Musa, mintalah turun hujan kepada Allah. Begitu kanjeng Nabi Musa minta hujan kepada Allah, Allah katakan, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan saja tongkatnya ke gunung batu. Fajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim mashrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Memancarlah 12 mata air dari gunung batu, cuci muka semua, mandi semua, mencuci pakaian semua, masak dan minum semua. Akhirnya mereka kesejukan karena mancar 12 mata air. Jasa siapa? Jasa siapa? Jangan menghina preman. Kita tidak tahu nanti manfaatnya kayak apa. Nabi Musa dan pasukannya dikejar oleh Fir'aun sampai di pinggir pantai, mereka panik. Inna lamudrakun, wahai kanjeng Nabi Musa, kita akan ketangkap oleh Fir'aun dan pasukannya. Ada di antara mereka yang selfie dengan Fir'aun, dikirim sama pacarnya, sayang, mungkin ini kalau lihat terakhir kali wajahku di gambar ini, karena sebentar lagi aku akan dibunuh oleh Fir'aun. Sampai jumpa sayang di dalam surga. Ada juga yang selfie dengan pantai, sayang, kirimkan ke ibunya, mama, mungkin aku sebentar lagi tenggelam di pantai ini karena Fir'aun sudah ngejar aku dan sudah dekat sekali. Panik semuanya. Tapi Nabi Musa yang punya iman yang kuat, inna ma'iya rabbi sayahdin, bersamaku ada Tuhanku, tunggu instruksi dari atasanku. Dalam keadaan panik, kemudian Allah dawuh, idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin qat'udil azim. Wahai Musa, ini bukan tugasmu, ini jobnya tongkatmu. Pukulkan tongkatmu ke lautan, terbelahlah lautannya bagaikan 2 gunung yang tinggi ombaknya, kemudian tengahnya jadi jalan untuk menyeberang. Anehnya ketika Musa menyeberang, itu Firaun yang anti Musa, yang kemarin menjelek-jelekan Musa, malah ikut pakai juga jalan tolnya. Sampai di ujung lautan, Allah firmankan, pukulkan lagi wahai Musa. Begitu dipukulkan, replah air lautannya, kerem Fir'aun dan pasukannya, tenggelam Fir'aun dan pasukannya, modar Fir'aun dan pasukannya. Menanglah NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, merdeka NKRI. Jasa siapa? Jasa siapa? Jangan menghina preman. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan, suksesnya kanjeng Nabi Muhammad di dalam berdakwah karena membaca kisah ini, maka kiai-kiai Nahdlatul Ulama tidak pernah menghina orang jelek, tidak pernah menista kotis, tidak pernah. Dia memang kotis, tapi satu saat kau tidak tahu, mungkin dia akan jadi pahlawan Islam. Jangan menghina. Woi bajingan tukang mabuk, karena tidak ada yang bimbing mas. Coba diajak ke rumahmu, lah duit tidak punya, orang lain bisa naik pesawat bisa terbang, dia pengen naik pesawat terbang nggak bisa, ya minum mabuk teler mabur dewi. Saya bangga hari ini Pak Staf Ahli Bidang Keuangan datang di sini. Mohon sampaikan pesan saya pada Pak Bupati, kumpulkan preman-preman, bimbing mereka, selamatkan mereka. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau perlu bawa sowan Kiai Mufrom di sini, sampaikan pada beliau, gembleng anak-anak ini. Saya akan mengatakan alhamdulillah, dan saya akan angkat topi saya jika satu saat bajingan-bajingan mau menghafal Quran di tempat ini dengan biaya dari kabupaten. Jangan suka menyalahkan orang, jangan. Kalau ada kotis jangan dihina, kotis, lonte, jangan. Nanti satu saat kamu ketahuan chat dengan perempuan mau apa?
Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Ini jam berapa ini? Oh, jam 1 ya ini. Nggih, jam 1 tak? Mosok jam 11. Ini 1 jamnya. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad juga sukses di dalam membina negaranya? Karena Rasulullah di dalam membina negara dan ngurus umatnya berdasarkan Al-Quran. Quran yang mana? Yuk, Al-Quran bercerita tentang seorang Nabi yang sekaligus menjadi raja yang sukses membina negara. Masya Allah, dia adalah Kanjeng Nabi Sulaiman. Dia baca kisah Kanjeng Nabi Sulaiman. Apa hebatnya Nabi Sulaiman? Ini bekal kita semua, bekal buat Pak asisten, Pak staf ahli yang sebentar lagi jadi bupati kan, bekal buat camat. Tadi Pak camat ada tak? Masya Allah. Bekal buat Pak lurah, bekal buat RW RT. Lihat apa Kanjeng Nabi Sulaiman sukses, kiatnya apa? Pertama, Sulaiman itu orang yang bisa berbicara dengan segala hewan dan binatang. Bukan cuma manusia yang berakal yang dia bicara, yang gak normal akalnya pun diajak bicara. Dia bisa ngobrol dengan kambing, ngobrol dengan sapi, ngobrol dengan burung, ngobrol dengan macan. Bahkan macan dengan kambing yang di luaran adalah musuh politik, di depan Sulaiman akur menjadi satu kabinet walaupun beda partainya. Itu Sulaiman. Yang kedua, Sulaiman itu orangnya suka belusukan. Lihat Al-Quran. Wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum لا يعتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Sulaiman datang ke Wadi Namlah, lembah semut. Apa itu lembah semut? Lembah semut adalah lembah yang di tempat itu banyak semut, tapi sebahagian mufasir mengatakan bukan, ini sebetulnya yang sedang dibicarakan adalah gambaran satu daerah wilayah di sebuah negara, provinsi terujung dari sebuah negara yang secara kebetulan melahirkan sarang-sarang semut. Provinsi yang tidak pernah dikunjungi oleh presiden sebelumnya, tapi oleh Sulaiman, provinsi penghasil sarang semut ini dikunjungi berulang kali. Saya tanya saudara-saudara, sarang semut dari mana? Sarang semut dari mana? Papua. Yang sebelumnya raja-raja sebelumnya tidak pernah injak daerah sarang semut tadi, tapi Sulaiman bolak-balik, bahkan harga bensin jadi sama dengan di tanah lainnya. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Apakah kedatangan Sulaiman ini kemudian diterima dengan baik? Tidak. Justru ada sekelompok orang yang berdemo. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yatimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ada komandan panglima demo Namlatun, dia berkata, wahai orang-orang semut, orang-orang kampung semut, masuk kalian ke rumah kalian. Sebab apa? Nanti kalian akan diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya. Mereka menyangka kalau ada pejabat datang di daerah itu pasti akan melakukan penggusuran tanah-tanah rakyat, pasti akan melakukan pengeksploran hasil bumi, sementara rakyat hanya kebagian polusinya saja. Mereka menyangka tanah-tanah rakyat akan digusur oleh Sulaiman, padahal bisa jadi Sulaiman datang justru akan bagi-bagi surat sertifikat tanah gratis. Apakah Sulaiman marah di demo? La. Fatabassama dhahikan min qawliha, lalu tersenyumlah Sulaiman, senyum tawa. Apa senyum tawa? Dia tawa tapi kecil. Kalau dibahasakan sehari-hari, tabassama dhahikam itu begini. Nah, itu dia. Tidak cekakakan, tapi tidak cuma senyuman, ada suaranya. Sulaiman tabassama dhahikam, mendengar demo rakyatnya, dia tidak marah, tidak perintahkan TNI untuk nembakin, tidak perintahkan polisi untuk nangkapin, tidak. Tabassama dhahikam min qawliha, dia masuk rumah Allah untuk apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Dia masuk rumah Allah. Kalau sekarang mah Sulaiman mungkin masuk Ka'bah lah, kira-kira begitu. Lalu berdoa di sana, ya Allah berikanlah ajaran bimbingan pada kami untuk mensyukuri nikmat yang telah berikan pada kami dan kedua orang tua kami, wa an a'mala salihan, dan agar aku ya Allah bisa kerja dan kerja yang kau ridhoi,
wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkanlah aku bersama hamba-hambamu yang soleh-soleh itu. Sulaiman senangnya kumpul kiai, kumpul habaib, kumpul santri, kumpul rakyat, semua dikumpuli karena beliau ingin termasuk orang yang soleh. Jadi apa tugasnya Sulaiman itu? Wa an a'mala sholihan tarro, aku ingin jadi orang yang kerja dan kerja. Kami adalah orang yang do, kami kerja dan kerja. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Apa wiridannya? Ya qawiyu ya wadudu, ya qawiyu ya wadudu, Jokowi. Nah kemudian apa lagi? Sulaiman itu orang yang bisa berjalan satu hari sama dengan umumnya orang satu bulan. Wali Sulaiman rihi ghuduwa syahru wa rawahu asahr wa asalna lahu 'ala qitr. Apa yang selama ini ditempuh orang dalam jarak satu bulan bisa diselesaikan ditempuh oleh Sulaiman hanya dari pagi sampai sore. Kenapa? Karena Sulaiman memperhatikan infrastruktur di perjalanan yang biasanya Palembang sampai Lampung 20 jam, bisa zaman Sulaiman hanya 4 jam setengah. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Kemudian apa lagi yang dilakukan Sulaiman? Sulaiman menghargai setiap orang dengan segala karirnya, bahkan beliau tidak peduli siapa kabinetnya, apapun agamanya, apapun makhluknya, asal profesional angkat jadi menterinya. Di antaranya wa minasyayatini may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dzalik. Di antara setan-setan ada yang diangkat jadi menteri kelautan, tidak jelas itu lanang apa wadon, tapi profesional diangkat jadi menteri kelautan, sukses. Disebut perempuan kelakuannya kayak wong lanang, disebut lanang wong raine. Sulaiman juga menghargai setiap orang dengan keahliannya. Apa diantaranya? Di antara makhluk yang dihargai dia angkat jadi karyawan dan keluarga besar di istana Sulaiman adalah burung. Apa itu burung? Burung itu adalah manuk. Apa itu manuk? Manuk itu binatang kecil yang berangkat pagi pulang petang, kerjanya cuma nyanyi-nyanyi di atas pohon. Penyanyi dangdut dihargai di zaman Sulaiman. Karena apa? Bisa jadi penyanyi dangdut bisa bikin partai politik walaupun tidak masuk gedung DPR. Satu hari Sulaiman sedang kumpulkan pasukannya semua, ada satu tempat yang kosong. Rupanya tempatnya hudhud tadi, manuk. Sulaiman tegas. La u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la adbahannahu aw la yatiyanni bi sultanin mubin. Setelah dia minum air jeruk kemudian melanjutkan, aku akan hukum hudhud dengan hukuman yang berat. Kalau perlu aku sembelih dia, kecuali kalau dia datang dengan argumen yang aku terima. Hebatnya Sulaiman, tidak peduli, jangankan orang lain, stafnya sendiri, menterinya sendiri, termasuk ketua partai yang jadi pengusungnya, kalau terbukti korupsi masuk penjara. Tidak lama datang hudhud. Saya tanya, kalau misalnya di gedung DPR ada peraturan yang terlambat disembelih, kira-kira ada DPR yang disembelih enggak? Umpamanya ada aturan, kalau staf ahli bidang keuangan datang ke pondok, kalau tidak numbang disembelih, kira-kira hari ini ada disembelih enggak? Saya ini canda dengan beliau karena saya tahu beliau dari tadi sudah ngancam saya, nanti pulangnya Kiai Syarif tak amplopin sendiri. Datanglah hudhud lalu berkata, Tuan Sulaiman,
Mohon maaf aku datang ke sini terlambat bukan karena aku mangkir atau pesawatnya ngambil yang sore yang malam hari seperti Kiai Imdad, bukan. Aku datang ke sini tadi menyaksikan juga bukan karena jalannya yang hancur-hancuran, bukan. Bukan yang becek seperti jalan ke pondok pesantren. Tapi aku tadi menyaksikan di sana ada sebuah istana yang besar, dipimpin seorang wanita tapi dia menyembah matahari. Jadi ada partai besar, partai matahari, ketua umumnya perempuan. Padahal kalau di Indonesia kalau matahari ketuanya laki-laki, kalau yang perempuan biasanya gambar kepala sapi. Nabi Sulaiman mengatakan di hatinya, ini proyek besar, ini peluang dapat ganjaran. Wes Hud, kalau benar kamu tidak mangkir dalam rapatmu tapi benar-benar ada informasi penting, ini proyek Uhud, kamu tak naikkan pangkatmu menjadi diplomat asing, berangkatan kepada Balkis, kirimkan surat ini. Naik pangkat jadi ngirim surat. Padahal kemarin cuma penghibur di istana. Sampai di sana suratnya diterima oleh Bilqis, gemeter Pak. Kenapa gemeter? Karena suratnya ada bismillahnya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dibaca, ini surat dari Sulaiman dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Wahai Bilqis, serahkan dirimu, bergabung dengan aku, jangan coba-coba kamu bertahan melawan dengan posisi seperti itu. Begitu baca surat gemeter. Kenapa gemeter? Bismillah. Loh kok bismillah bisa bikin gemeter? Yang nulisnya Nabi Sulaiman. Waktu nulis bismillah hatinya nyambung sampai ke aras. Lah kalau Departemen Agama yang nulis, jangankan cuma bismillah 30 juz juga enggak ampuh, orang dikorupsi separoh kok. Pasukannya bangkit. Wahai Tuan Ratu, nahnu ulu quwwati wa ulu ba'si syadidi wal amru ilaik. Fanduri madza ta'murin. Wahai Tuan Ratu, kami pasukan yang kuat, pasukan yang sangat lengkap, senjatanya juga komplit, pengalaman perang kami banyak, kami siap. Perintahkan, kita apakan Sulaiman? Gancuk kowe meneng aja reang. Aku iki yo wedi bene saiki iki. Aku enggak mau perang lawan Sulaiman. Suratnya wis gawe deg-degan kaya iki apa mending pasukannya wedi nemenyong lah. Tadi bagaimana? Kirimkan hadiah buat Sulaiman, tunggu balasannya. Bilqis kirim hadiah, begitu sampai di tempat Sulaiman, apa kata Sulaiman? Ma atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Apa yang Allah berikan padaku jauh lebih baik dibandingkan yang berikan pada kamu. Kamu terlalu pede dengan hadiah ini, pulangin lagi. Apa tidak ditransfer saja Tuan? Transfer 1-2 hari nggak ketahuan, nanti lama-lama kondangan saya punya 900 miliar, bagaimana coba? Begitu pulang pasukannya, Sulaiman manggil para insinyur, para pemborong, dikumpulkan. Ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai para insinyur, para pemborong semua, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan singgasana Balqis ke tempat ini sebelum mereka menyerahkan diri? Rupanya pemindahan ibu kota pada zaman Sulaiman betul. Ya angkat pertama, qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Tuan Sulaiman, ketika engkau sedang duduk, perintahkan aku memindahkan singgasana Balqis itu ke tempat ini. Belum tegak kau berdiri, dia sudah berada di sini. Ada lagi satu lagi, qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Orang yang punya ilmu dari Alkitab, dia berkata, Tuan Sulaiman, aku sanggup memindahkan singgasana Balqis ke tempat ini. Kau pejamkan matamu, tunjuk aku, kau buka, dia sudah pindah di sini. Masya Allah, insinyur sekarang nggak ada yang bisa mindahkan singgasana kok sekejap mata, nggak ada pansus, nggak ada panitianya, nggak ada panpelnya, nggak ada APBN. Datang singgasananya, Bilqis datang.
Begitu Bilqis datang, celingak-celinguk. Kenapa kon? Ini kok kayaknya kenapa? Kayak wong adipala utuh, kowe wong bunton kowe ta. Apa wong jeruk legi apa wong sugihan gue. Sanes diku. Ini kok sepertinya singgasanaku ada di sini. Memang iya nek kowe wis tak gawe meneh mau. Kowe mlaku wis tekan kene. Akhirnya apa? Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Balqis yang tadinya lawan politik seketika bergabung masuk salah seorang menteri kabinetnya padahal tadinya lawan politik. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Hebatnya Sulaiman karena punya kemuliaan yang sangat luar biasa. Akhirnya kerajaan Sulaiman sempurna karena yang tadinya lawan politiknya di Pilpres malah gabung jadi menterinya. Tuh nek ngaji kaya wong NU penak nggih. Ojo ngayal bae, tenang bae wis. Santai aja. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Hamba Allah yang dimuliakan. Wis cerita tentang sukses Sulaiman sudah selesai, mari kita pindah ke Indonesia. Di dalam Al-Quran itu ada surat yang sangat terkenal namanya surat An-Nahl. Apa artinya An-Nahl? An-Nahl itu lebah. Lebah itu kenapa bu? Lebah itu apa? Ini komandan mendem suaranya Kang, coba keluarkan treble-nya dikit nih. Keluarkan treble-nya sedikit ya. Lebah itu apa? Tawon. Tawon itu saya sering mengatakan kalau Al-Quran itu jangankan kandungannya, saya sudah melakukan penelitian sebelum ulama. Insya Allah saya pertama melakukan penelitian dan ini bahan profesor sebenarnya. Nama surat Al-Quran dan dengan nomor urutnya itu sudah ada mukjizatnya yang tidak dimiliki kitab yang lain. Contoh, di dalam Al-Quran itu ada surat yang namanya surat Ali Imran yang berarti keluarga Imran. Dia dapat nomor surat yang ketiga. Kenapa surat Ali Imran nomor 3? Sebab yang namanya keluarga itu komponennya 3. Ayah, ibu, dan bapak, biung, lan. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat An-Nisa yang berarti istri-istri atau berarti perempuan. Dia dapat nomor 4. Kenapa surat perempuan nomor 4? Karena seorang muslim boleh punya istri sampai, dan ayatnya di situ bahwa istrimu cuma satu itu kan faktor apes. Satu aja diteradungi terus. Di dalam Al-Quran juga ada surat yang namanya surat Al-Maidah yang berarti hidangan atau panganan atau meja makan. Dia suratnya nomor 5. Kenapa hidangan nomor 5? Orang juga sudah tahu sekarang yang namanya makanan itu 4 sehat 5. Cari kitab lain. Di dalam Al-Quran ada surat Yusuf, surat ini surat yang nomor 12. Kenapa surat Yusuf nomor 12? Karena Nabi Yusuf punya saudara 12 orang anak Nabi Yakub. Yusuf dilemparkan ke dalam sumur, dicelakakan oleh saudaranya. Makanya kalau ada cilaka yang tidak enak, cilaka 2. Dan sepak bola paling berbahaya bukan tendangan pojok, bukan lainnya. Yang paling berbahaya adalah penalti, tendangan 12 pas. An-Nahl. Apa itu An-Nahl? Tawon. Apa itu tawon? Yang pertama, tawon itu makhluk yang tidak pernah merubah kebiasaannya, sunnahnya tetap. Ket biyen tawonnya kayak kue, seragamnya loreng-loreng deket biyen. Dua antop, makanya sing punya antop punya bodil sing loreng kayak dia tetap dalam sunnahnya, kebiasaannya. Yang kedua, tawon itu senantiasa hidup berjamaah, tidak pernah menyendiri. Makanya tawon itu lambang ahlu sunnah wal, bukan ahlu Sunda wal Jawa. Yang ketiga, tawon itu senantiasa punya pemimpin dan pemilihan pemimpin tawon senantiasa kondusif, tidak pernah terjadi gejolak. Tidak pernah ribut, tidak butuh APBN, tidak perlu pencitraan, tidak butuh kampanye, tidak butuh spanduk, tidak ada pembulian. Siapa saja layak jadi pemimpin, maka otomatis dia jadi pemimpinnya. Kayak jadi pesantren, siapa yang alim langsung jadi kiainya, tanpa pemilihan sudah selesai. Yang keempat, tawon ketika sudah punya pemimpin,
Segera mereka membuat tempat tinggal bersama, ukuran rumah tawon berapa ribu pun jumlahnya sama ukurannya, padahal komputer tidak punya, bahkan tidak punya meteran. Ulin gawe umang nganggo cangkem, coba jajal wong kene gawe umang nganggo cangkem bisa ora? Yang keempat, tawon itu setiap pagi pergi meninggalkan rumahnya untuk apa? Yang jadi gojek, yang tukang pijet, yang tukang deres tetap deres. Semuanya bekerja, tidak ada tawon yang tertinggal di rumahnya, apalagi sampai kesiangan tidur sampai jam 8 pagi ngerengkol di kamar kobongannya, tidak ada. Apa yang mereka bawa? Apa yang mereka cari? Mereka semua berangkat berdasarkan konstitusi yang telah disepakati. Bila konstitusi menghendaki bahwa mereka mencari madu yang manis, semua mencari yang manis. Jika perintah konstitusi mereka mencari yang pahit, semua cari yang pahit. Jika konstitusi menghendaki mencari yang asam, semua cari yang asam. Tidak pernah ada tawon yang melakukan pengoplosan madu, semuanya steril. Yang kelima, tawon dapat hasil apapun dan berapapun semua dibawa pulang ke negaranya, dilaporkan kepada pimpinan daerahnya untuk dipergunakan bagi kesejahteraan bangsanya secara bersama-sama. Tidak pernah ada tawon yang nyimpen di rekening Swiss atau Singapura sehingga butuh pengampunan pajak, teks amnesti, tidak ada bagi alam tawon. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa tawon makhluk sekecil itu bisa rukun dalam bernegara? Kenapa tawon makhluk binatang sekecil itu kok bisa go internasional sampai profesor yang pinter butuh dengan yang keluar dari perut tawon, artis yang cantik butuh dengan yang keluar dari perut tawon, tapi tawon tidak butuh dengan yang keluar dari perut profesor, tawon tidak perlu dengan yang keluar dari perut artis. Kenapa ini terjadi? Lihat ayatnya. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'rishun. Nuhun sewu yai, saya tidak akan terjemahkan auha kepada makna yang lainnya, insting atau ilham, tidak. Saya ingin utuh dulu. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah. Perhatikan, dari hidup pribadi menjaga raga bersama keluarga, tetangga dan kolega, bahkan seluruh warga, tawon semua yang dilakukan berdasarkan wahyu Allah. Artinya apa? Orang Banyuasin apa? Ini daerah Mubah ya? Mubah apa Mubadir ya? Orang Musi Banyuasin, yang kamu dalam rumah tangga bahkan ngurus kampungmu ingin sukses, satu pilihan, dukung pesantren Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai referensi dan bacaan hidupmu. Selama kamu menjadikan Al-Quran sebagai sarapan pagimu dan menjadi sandaran amalmu, negerimu pasti akan sejahtera. Allahumma, yuk bareng-bareng. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana Allahumma rak minhuma warzuqna tila ana waj'alhu lana hamba Allah yang dimuliakan. Ada yang patut direnungkan oleh kita semua. Pertama,
Selama ini kita beranggapan bahwa madu rasanya manis, betul? Sampai ada yang mengatakan manisnya madu tak semanis senyummu, betul? Padahal nyatanya madu ada yang pahit dan ada yang asam, betul? Itu semua juga madu. Maksudnya apa? Al-Quran itu tidak semuanya rasanya manis. Al-Quran itu kayak madu. Mau jadi apa seorang kiai, mau seperti apa mulutnya seorang dai, tergantung ayat yang didownloadnya. Ada ayat yang manis yang dibicarakannya swargo, ganjaran, selawatan, terus nyanyi, terus kadang ngajinya lucu-lucu. Dah apa-apa, itu ayat yang manis yang didownloadnya. Tapi ada kiai yang kerjaannya ngajak perang melulu, ribut melulu, ngaji takbir terus, padahal belum lebaran. Dah apa-apa, dia download madu yang pahit. Tapi ada juga kiai yang kerjanya cuma nyindir-nyindir terus ke pemerintah, ngeritik melulu. Nggak apa-apa, itu madu asem yang didownload dari Al-Quran. Yang manis, yang pahit, yang asem sama. Mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'un linnas. Semua madu yang manis, yang pahit, yang asem untuk mengobati penyakit masyarakat. Yang penting apa? Jangan pertentangkan antara madu yang manis dengan yang pahit, dengan yang asam. Di Indonesia ini semua kelompok ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam. Sama dengan orang yang kalau bicara, orang Jawa beda dengan orang Sunda beda karakternya dengan orang Batak beda dengan orang Sulawesi beda dengan orang Madura tidak sama dengan orang Dayak lain sebagainya. Itu semua adalah keragaman yang sangat indah. Kalau budaya ini kita rawat dengan baik, insya Allah kita akan hidup dalam kedamaian. Sallallahu alaihi Muhammad. Yuk selawatan Pak ya. Kok mati ya? Itu kan corongan juga. Penduduk Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya, karena kita satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran, tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk, dari banyak suku bangsa, itulah Betawinya, Makassarnya, Bugis, Ambon, Dayak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Salam Muhammad. Salam Muhammad. Janganlah saling menghina satu suku bangsa dengan lainnya,
satu bangsa dan satu bahasa Indonesia. Bineka Tunggal Ika lambang negara kita Indonesia. Walaupun bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, Batak, dan banyak lagi yang lainnya. Di atas 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Bareng. Di atas 200 juta jiwa penduduk, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah ada Sunda, ada janda. Walah, sallallahu alaihi Muhammad. Ayo pada akur nggih, pada rukun. Kita ini berada di Palembang tapi nggak merasa sebagai tamu di sini. Kenapa? Karena orang Palembang dari awalnya sudah saudara kita. Kita tahu orang Palembang tuh orang-orang susah, nggih. Bong kita galau, nah. Masya Allah, kita nggak merasa di daerah lain ini masih bagian dari Indo. Kita Bineka Tunggal, mas ayem. Orang Palembang datang ke Jawa, kita terima biasa saja kayak di rumah sendiri. Hati-hati ada orang yang mau ngadu domba gara-gara beda paham kita. Tidak, kita adalah Indonesia, Bineka Tunggal. Yang kedua, hati-hati, hari ini tidak semua madu murni, banyak madu oplosan. Justru karena mereka kuasai medsos, pinter iklan, pinter bikin spanduk yang bagus, justru madu-madu yang palsu banyak dibeli. Sementara madu yang asli biasanya berada di kampung-kampung, di pondok-pondok pesantren, nggak ada capnya, nggak sempet bikin cap karena madu asli. Apa artinya saudara? Zaman sekarang banyak orang ngomong Quran tapi Qurannya sudah oplosan. Oplosan yang paling bahaya adalah Quran dioplos dengan kepentingan politik. Bahaya. Kalau sudah dioplos dengan politik, ngaji Quran baliknya bukan baca ayat Quran, pulangnya kelakuan ayat-ayat syekh. Yang dipelajari ilmu hadis kelakuannya kayak Makanya besok ini Pak staf ahli kita ini sudah datang di sini, Pak Camat datang di sini, sampaikan ke masyarakat, khususnya warga Nahdlatul Ulama, umumnya umat Islam, kalau tahun-tahun depan ada yang datang ke pesantren, pilih anu, dukung si anu, panjenengan cukup baca satu ayat Quran, a'udzubillahi minas. Udah gitu aja. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau orang kampanye pilih si anu, enggak usah kakek nutik, langsung baca a'udzubillahi minas. Tapi bagaimana kalau sudah dibacakan istiadah masih ngeyel juga, kampanye juga, ikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diganggu oleh setan, enggak banyak omong, enggak keluar ayat, enggak keluar dalil, ambil batu, lempar. Mulanya besok kalau ada orang yang ngeyel kampanye terus di tengah warga Nahdlatul Ulama, ikuti Nabi Ibrahim, ambil batu. Jelas sama jelas? Jelas sama jelas? Gitu aja kok. Daripada repot ngopi. Memang tugas saya sehari-hari itu Pak Camat cuma pidato, ngopi, dahar, foto-foto. Lihat aja ntar. Hamba Allah yang dimuliakan, bagaimana pemilu kita? NU punya standar, nunggu dawuh kiai. Jelas? Jelas? Tidak usah macam-macam. Tidak usah masing-masing punya pendapat, ribet. Sebab apa? Ancamannya Islam Indonesia, Islam Nusantara sedang akan dihancurkan oleh mereka-mereka yang tidak cinta dengan Nusantara.
Soal perbedaan sudah biasa, tapi ketika akan berangkat mesti kita bersama-sama dalam satu perahu yang besar. Nahdlatul. Wes gue bayar jangan nutik. Hamba yang muliakan, yang ketiga, hati-hati yang kelihatan tawon tidak selalu menghasilkan madu. Malah kadang-kadang penampilannya dari jauh udah kelihatan tawon, tapi dia nggak punya madu. Badannya lebih gede, penampilannya lebih kayak ulama, tapi sebetulnya dia tidak punya madu. Itu tawon das. Di sini tawon apa namanya? Apa? Kata orang Sunda, papanting tawon das. Tawon das itu penampilannya udah lebih syekh, kayak kiai banget, kayak alim banget, tapi mereka belajar Quran, bikin pondok-pondok Quran, bikin pesantren-pesantren Quran, tidak akan menghasilkan akhlakul karimah. Mereka tinggal di satu rumah dengan sarang yang terbatas jumlahnya, kerjanya malah ngebom yang punya rumah. Ini tawon das, saudara-saudara. Kira-kira di Indonesia ada nggak tawon das? Biasanya enaknya kalau di sana itu tawon das diapain? Enaknya diapain? Jadi kalau di sini besok ada aliran tawon das, enaknya diapain? Bukan panjenengan, tugasnya TNI dan polisi. Tapi kalau TNI-nya tidak mau bertindak, TNI dan polisinya kita, ayo ngawur aja. Hamba yang dimuliakan, inilah Al-Quran. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sirajul Quran ini adalah sarang tawon madu. Alhamdulillah, kita rawat dengan baik. Kalau perlu kiri kanannya kita tanamin bunga-bunga, kita lebarkan, kita percantik pesantren ini supaya anak-anak tambah semangat di dalam menghafal Al-Qur'annya. Silahkan Pak Staf Ahli, monggo Pak Camat, silahkan. Ini pesantren madu, panjenengan panen, panjenengan panen. Siapa yang akan bantu kalau bukan kita? Yang ngandalkan santri. Di mana santri sudah capek, mosok kudu ragat juga. Saya ingatkan kita semua tentang sebuah hadis. Nanti di akhirat malaikat akan manggil para kandidat penghuni surga. Yang dipanggil pertama masuk diantaranya orang yang mati syahid. Masuk surga, masuk. Setelah masuk ke dalam surga tidak lama keluar lagi. Gue tawon kok berisik temen gue lah. Tawon laceng kata gue. Setelah masuk surga, orang yang mati syahid keluar lagi, ditanya malaikat, kenapa kamu keluar lagi? Bukannya kamu perang di jalan Allah pengen masuk surga? Betul malaikat. Kenapa keluar? Gini kan, bisanya aku berjihad di jalan Allah, bisanya aku pengen masuk surga dengan perang di jalan Allah, bela agama Allah, karena aku dulu pernah dengar pengajian. Jadi apa? Yang mulangi aku itu kan mestinya masuk duluan ke surga. Rasanya tidak pantas santri kok yang mati syahid ini masuk surga. Yang ngajarin itu mestinya masuk surga duluan. Kiaimu siapa? Kiai Mustaba Al-Hafid. Coba golek ono Kiai Mustaba, panggil Kiai Mustaba. Pas Kiai Mufroni Mustaba datang, apa benar orang ini dulu pernah pengajian dengan kamu? Alah ya saya enggak tahu wong, kalau ibu-ibu tuh biasanya pengajian udah ngomong dewek-dewek. Gini Mas Kiai, kalau sama Kiai malaikat aja sopan. Ini santrimu jamaah yang pernah dengar sekali pengajian tapi mantep imannya. Daripada ada sebagian pejabat pengajian kadang-kadang sering datang tapi sumbangannya mantan angel, mending kira gitu. Terus orang ini mati syahid masuk surga, tidak mau masuk surga sebelum panjenengan gurunya. Lantas bagaimana kat? Nuwun sewu Pak Yai masuk duluan swarga. Ya ora apa-apa ket mau bayar gelem nyong lebu. Masuk ke dalam, lalu Kiai Mustaba keluar lagi. Duh, kok medal malih Kiai? Kalau sama malaikat sopan, sama Kiai sopan malaikat basa ngomongnya. Kok medal malih panjenengan? Yo ngene to, Kat. Aku iki yo pancene memang sing mulangi yo aku. Sing mulangi ngaji yo aku, nek mbiyen aku kan duwe pondok.
sing gawe pondok ono udu aku, sing gawe sapa? Lah iku staf ahli bupati iku sing bangun sak lokal bangunan. Jadi bisanya aku mulang tuh karena ada lokalnya itu. Terus harusnya yang masuk yang nyumbang bangunannya dulu. Akhirnya dipanggil lah Pak staf ahli bupati, sampean bener nyumbang pesantren. Nggih lumayan piro? 200 juta. Wis apik ngono cukup sakmono ora apa-apa. Masuk surga duluan. Masya Allah. Loh itu tapi kan dulu dia masuk surga, masuk nyumbang juga karena ada ilmunya juga. Selain dari Kiai Mustafa siapa? Dari penceramahnya yang provokator itu Kiai Syarif Rahmat. Lah ya saya bisa ceramah itu kan karena ada yang ngongosin double mandan semangat siapa? Staf ahli juga. Maka orang-orang yang bersedekah untuk bangunan ini demi Allah dia akan masuk surga duluan sebelum kiainya. Jangan kikir panjenengan. Ayo keluarkan duitnya sekarang Ibu. Saya cuma pengen satu aja kok. Yen mati aku masuk swarga bareng Bapak Ibu Soyo nggih. Kalau saya masuk neraka mungkin nanti Gus Im kalingan saya. Alah Gusti Allah, saya punya teman Syarif Rahmat iku yo. Wonge kaya ngono. Tembang yo apa ngaji yo karo tembang men seneng asale kayak penyanyi dangdut ngono. Teng pundi niku saniki? Syarif Rahmat wis lemburi adoh. Aku yo isin mlebu swarga ora karo kancaku jan undangan Syarif Rahmat. Kandhane diundang nang Kiai Gus Im. Masuk swarga. Ibu mau masuk swarga sendirian apa rombongan? Wis pilih panjenengan. Panjenengan di dunia ini lebih seneng masuk mall apa masuk pekuburan? Nggih, monggo. Lebih seneng masuk ke Baitul Mall atau ke pekuburan? Panjenengan masuk ke mall sendirian apa mending masuk ke pekuburan ziarah rombongan? Milih. Ya. Yuk kita bareng-bareng keluarkan rezeki kita untuk kepentingan pondok kita semua nggih. Saya keluarkan. Saya mendoakan khusus buat Bapak Ibu yang hari ini menyumbangkan sebagian hartanya. Ya Allah panjangkan umur murah rezekinya, soleh-solehah keturunannya, dan menjadi teman kami semua di dalam surga. Allahumma. Yuk. Salatullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Monggo salat. Mana petugas infaknya? Ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badr ya Allah. Salat salatullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min ham
الغمة بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله وسلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والطوف بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نافس الكربى من العاصين والعقبى وكل بلية ووباء بآل البدر يا الله صلاة سلام سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Sallu ala Nabi Muhammad. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, beruntunglah kita semua yang diberi kesempatan, kemampuan dan kemauan untuk membesarkan misi Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan pengasuh pondok pesantren Sirajul Quran, mau Kiai Haji Mufron Mujtaba Al-Hafid beserta punyai keluarga dan para guru semua yang ada di sini diberikan kesabaran untuk mengasuh anak-anak kita, dan mudah-mudahan anak-anak kita juga diberikan kesabaran di dalam menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Insyaallah Bapak Ibu sekalian, kebanggaan kita nanti yaumul kiamah, anak-anak yang hafal Al-Quran, mereka akan menunggu kedua orang tuanya di pintu surga. Selanjutnya ibu dan bapaknya akan diberi mahkota di kepalanya oleh anak-anaknya sebagai mahkota kehormatan bagaikan seorang raja dan ratu. Untuk ini semua mari kita bertawasul dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW, juga dengan para masyayikh pondok kita ini, berkhusus dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Khalil Bangkalan Madura, Syekh Rawi Al-Bantani, dan para masyayikh di Indonesia semuanya. Mudah-mudahan kabul hajat kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Ibu semua untuk berdiri sejenak merenungkan kita sebagai bangsa. Silahkan berdiri semuanya dengan sikap tegak untuk Indonesia yang kita cintai.
teriakan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan kita masih tetap bersama dengan sikap tangan lurus. Yuk kita siapkan, siap gerak. Jangan ada yang megangin jilbab atau megangin kurung apa jangan. Tolong Bapak Ibu keluarkan suaranya ya. Merdeka! Merdeka! Saudara Muhammad. Silakan dulu kembali. Kalaulah boleh, Romo Yai, saya itu keliling Indonesia, di mana saja saya ditemani oleh anak-anak kita Banser. Saya tahu bahwa mereka bukan orang-orang kaya, sudah korbankan waktu, tenaga, dan segalanya untuk bela perjuangan para kiai dan ulama, juga menemani aparat negara yang sedang bertugas. Ini usul kiai, nggih. Kalau nanti satu saat di sini ada koperasi atau warung supermarket, mohon disiapkan namanya supermarket Banser. Tapi mohon dibagi jatah. Usul saya, kalau kemarin di teman-teman PBNU kami coba bicara dengan beberapa pengusaha, ada keinginan untuk membuat supermarket di semua daerah. Tapi alangkah indahnya jika di pesantren Sirajul Quran ini dimulai. Setuju enggak? Setuju enggak? Sahamnya nanti omset dari keuntungan itu enggak usah banyak-banyak lah, 30% saja untuk teman-teman Banser, dibagi secara merata yang berada di wilayah ini, mungkin satu kecamatan. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Jangan sampai Banser di lapangan gagah sampai rumah dibentak-bentak istrinya. Nggih.
Saya ingin hari ini supaya menjadi sejarah yang indah. Mohon kesediaan Pak Camat dan Pak staf ahli. Ini Pak Kiai setuju nggih? Untuk memberikan saham amal, saham yang tidak diambil keuntungannya untuk rintisan warung Banser ini. Monggo Pak Camat, saya mohon bicara mau nyumbang berapa? Tidak usah sekarang. Sini. Nggak usah ragu-ragu, kalau setelah ini Pak Camat miskin, bilang ke saya tak ganti duitnya setengahnya paling. Setuju nggih? Oke, mohon Pak Camat, ini bapakmu semua, beliau harus jadi bapak rakyatnya, terutama Banser juga, perhatikan, mau nyumbang berapa? Saya kasih pemerintahan. Kasih pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saya belum bisa mengambil keputusan, tapi insya Allah saya sampaikan dengan Pak Camat. Saya sini sebagai kapasitas sebagai kepala seksi bagian pemerintahan. Insya Allah nanti saya sampaikan Pak. Gitu. Berapa? Kalau Pak Camat nggak mau, panjenengan aja sendiri. Nggak punya bilang ke saya. Ayo. Ini ada videonya, Bu. Insya Allah kalau ini dari saya, insya Allah 1 juta, insya Allah. Oke, terima kasih. Sekarang, nah ini naik lagi Pak. Tak pikir Pak Camatnya, mudah-mudahan jadi camat ya. Kalau tadi bilang 10 juta langsung bilang amin camat. Harusnya kan minimal 20 juta lah, orang gagah begini kok. Nah ini bapak kita juga. Sok. Awal 2 juta. Ya 20 juta kali. 20 juta. Oh, alhamdulillah. Sip 20 juta. Barokallah. Ayo, saya minta siapa lagi yang mau nyumbang? Ini modal awal baru dapat 21 juta. Sinten lagi monggo? Siapa lagi? Pengecut semua sih. Dah pokoknya modal awal dari 2 orang tokoh ini insya Allah Banser punya duit tiap bulan insya Allah. Nanti kalau juga nggak selesai ngomong ke saya, nanti wanita omelin aja. Kembali yang dimuliakan, mohon maaf. Inilah kita, inilah santri. Mudah-mudahan kebersamaan kita bukan cuma di dunia ini tapi sampai di surga bersama. Fatihah sekali lagi buat Pak Kasih dan Pak staf ahli ini, karena beliau sudah siap mengorbankan sebagian hartanya. Ini belum lapor ke Pak Camatnya nanti, ya, belum lapor bupatinya. Kalau beliau 20 juta, nanti Pak Bupatinya insya Allah minimal 50 juta, nggih. Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan apa yang sampaikan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Panjang umur sehat badan, insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.